Siapkan saya 3 orang pemuda ketua yang bisa jadi gila. Terbuka hutan yang belantara tadi, terbuka sedikit kan, Iya. baru kelihatan view. Cuma waktu kita launching, apalagi setelah launching dengan membeludaknya wisatawan, Iya. kami juga kaget, Bang. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warkop Idealis. Kita tertarik dengan tabing baraso, Pak Anton. Ya. Tabing baraso, kalau dalam bahasa Indonesianya tuh tabing berasap gitu ya. Bilang Memang berasap. Ciri-ciri khas, Ya. ciri khas Sumatera Barat. Jadi kenapa di Pak Anton sebagai ketua nih, ketua Toko Darwis. Oh, Pokdarwis Tabing Pak Anton ya, ketua Pokdarwis di tabing baraso. Kenapa sampai keluar ide untuk membuat objek wisata seperti ini, Pak Anton? Baik, Bang. Sebetulnya beberapa tahun yang lalu, mungkin Abang bagi penggiat wisata mungkin tidak asing lagi dengan Bapak Zulizul. Zuri. Itu sekitar 5 tahun yang lalu, beliau salah seorang penggiat wisata yang ternama di Sumbar datang ke sini. Jadi beliau ingin menikmati suasana ngarai di sini. Oh gitu. Nah, ini lokasi di sini masih hutan belantara waktu itu, Bang. Siap. Jadi ketika Pak Zulizul tadi berdiri di pinggiran ngarai ini, beliau sangat takjub dengan view yang ada di sini. Sampai-sampai di saat itu juga beliau sempat kontak Kadis Pariwisata Bukit Tinggi waktu itu. Oh gitu. Saya lupa nama Bapak Kadis itu. Beliau menyampaikan bahwasanya di Bukit Tinggi ada view yang sangat mewah, dan ini bisa, kalau bisa dikembangkan, bisa jadi ikon kota Bukit Tinggi di bidang wisata. Siap. Nah, berangkat dari situlah Bang Zulizul itu, kebetulan waktu itu saya sebagai ketua pemuda di sini. Oh iya. Bang Zulizul itu menantang kami. Oh gitu. Beliau mengatakan pada saya waktu itu, Pak Ketua, ini sesuatu yang sangat bisa Pak Ketua banggakan di kota Bukit Tinggi, apalagi di kampung ini. Apabila Pak Ketua siap dengan kawan-kawan, saya ada ide, katanya kan. Apa itu, Bang? Siapkan saya 3 orang pemuda ketua yang bisa jadi gila. Aku kutip dalam gila. Saya pun bingung maksud dan tujuan Pak Zul bilang itu. Pak Zul, mohon maaf Pak Zul, sebelumnya pemuda saya belum mau yang gila. Ada yang mau gila, bukan ya, itu maksudnya. siap, Jadi terangkan lah kan. Sebab itu yang saya lakukan di Lawang 4 waktu itu. Saya bawa pemuda 3 orang di situ, bisa buka lahan hutan-hutan tersebut. Memang mereka dinilai sama warga di situ jadi gila. Istilahnya bahasa orang kampung itu boleh dikarajuan anak-anak gitu. Rimbo mode itu yang dirambah-rambah. Otomatis disitulah kata-kata gila itu buat. Oh, itu ya maksudnya Pak Zul. Jadi kalau itu yang maksud dan tujuan Pak Zul tadi, saya tanya dulu pemuda saya ini, ada yang nggak mau gila gitu. Siap. Jadi sering menjalani waktu kita udah lupa. Oh gitu. Lupa, kita nggak fokus lagi ke situ kan. Sebab Iya. kita tahu kondisi alam di sini. Iya. Hutan memang hutan belantara. Kalau kita ikutin saran Pak Zul tadi, mereka siap nggak? Gitu. Sebab kondisi medan seperti itu. Jadi kita mulai lupa masalah itu kan. Oh siap. Nah, kebetulan sekitar 6 bulan yang lalu, dengan kita melihat pergerakan di tetangga kita Panorama Baru kan, kita bersebelahan pastinya kan. Dengan dibukanya Taman Panorama Baru itu, kita melihat begitu pesatnya perkembangan ekonomi masyarakat di situ. Baik di kepemudaannya, baik masyarakatnya, pokoknya dengan penghasilan mereka, dengan lahan yang begitu kecil, bisa membangkitkan ekonomi masyarakat di kampung itu. Nah, melalui bercermin dari situ, kami pemuda dan tokoh masyarakat di sini, di kampung ini, kita merasa tergugah. Nah, di saat itu kita ingat kembali kejadian yang 5 tahun yang lalu. Yang Pak Zul. Berarti maksud Bang Zul yang dulu itu ini sebetulnya. Siap. Jadi berangkat dari situ, kita mulai
berbenah. diskusi-diskusi Iya, dengan rekan-rekan pemuda ya kan. Iya. Gimana kalau kita mulai saja, Siap. walaupun kita medannya berat. So, kita memang beda dari Panoa Baru. Panoa Baru mereka berangkat dari 50 ke atas. Sebab lokasi itu memang dari dulunya udah ada. Memang di situ tuh memang tempat wisata dulunya. 50 ke atasnya nggak maksudnya gimana? dibenahi gitu. Objek tadi sudah ada. Oh gitu. Mereka tinggal membenahi aja. Oh 50% ke atas sudah ready gitu kan. ya, siap. Jadi mereka berjalan dari 50 ke atas. Sementara kita di sini memang betul-betul dari nol, minus lagi malahan kan. Nah, dengan kita diskusi gimana nih ketua, kalau kita bergerak kita nggak ada modal, nggak ada duit sekali 10% pun. Nggak, kita sekarang gini aja, kalau kalian mau bisa semangat, kita coba dulu. Nah, kita judulnya coba-coba waktu itu, Bang. Siap. Kita coba-coba, saya pesan kepada mereka kan, yang penting kita coba dulu, kalau kita nggak kuat kita mundur. Oke, siap, kita coba-coba. Jadi ada rekan-rekan 4 orang 5 orang gitu kan. Kita mulai bawa peralatan masing-masing di rumah. Bersihkan gitu kan. Dengan makanya saya bilang tadi kita modal 0 rupiah tadi. Kita judulnya Goro waktu itu Bang, 5 orang tadi. Kita lapar, kita pulang makan. Udah makan di rumah, kita balik lagi ke sini. Kemudian kita patungan beli kopi 1 cangkir berdua gitu kan. Kayak gitulah, saking nolnya gitu kan. Jadi pelan-pelan kita mulai buka sampai kalau nggak salah di pojok situ mulai terbuka hutan yang belantara tadi, terbuka sedikit kan. Baru kelihatan view. Oh gitu. Kelihatanlah view yang berarti ujung sana. Di ujung situ, di pojok situ. Iya. Kita kelihatan puncak Taruko, Gunung Senggalang, Gunung Merapi. Dari situ semangat mereka yang 5 orang tadi mulai timbul. Berarti ini bisa ini. Siap. Nah, mulai kita rangkul kawan-kawan yang lain. Udah mulai dari 5 orang jadi 10 orang, jadi 15 orang gitu kan. Nah, dengan di situ mulai timbul keyakinan dari mereka kan, berarti kita bisa ini. Nah, apa prosesnya lagi ketua? Nah, sekarang kita libatkan tokoh masyarakat, libatkan tokoh Bunukan doang. Kita adakan beberapa kali rapat di musola ya kan. Kita kumpul dengan nenek mama, kita minta arahan, minta petunjuk, minta izin. Setelah mereka izinkan, oke, kalau ini yang mau kalian buat, silahkan kita dukung semua. Alhamdulillah seluruh tokoh masyarakat di sini termasuk Bunukan doang mendukung. Termasuk tokoh-tokoh pemuda mendukung semua. Jadi kita mulailah judulnya gotong royong itu satu kampung. Kita gotong royong ramai-ramai. Apalagi hari Minggu semua warga turun ke sini. Kemudian mereka juga saking semangatnya, mereka tidak mau goro di sini ini 1 minggu sekali, tiap hari Minggu enggak. Mereka bahkan tiap hari. Oh gitu. Hari-hari pasti ada yang goro di sini. Goro ke sini. Itu pun Bang, seperti awal tadi, ketika mereka lapar, mereka pulang. Setelah mereka makan di rumah, balik lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, mulailah mungkin kesadaran warga sekitar kan, masuk ibu-ibu, mulai menyumbangkan kopi, mulai menyumbangkan nasi gitu kan. Betul. Nah, sampai pada titik waktu itu sekitar 2-3 bulan yang lalu, kebetulan ada salah seorang tokoh pemerintah daerah, pejabat pemerintah daerah, Pak Arismal, Pak Sekda, Pak Asisten kalau nggak salah. Beliau kebetulan sering datang ke kampung ini, Pak. Oh gitu. Kepentingannya itu kebetulan anak beliau sekolah dekat sini di SMP itu. Jadi beliau pagi ke sini antara anak sekolah, siangnya pulang gitu kan. Nah, ketika beliau antara anak sekolah pagi, beliau melihat ada kegiatan warga di sini. Oh gitu. Nah, beliau masuk. Kan? Dia lihat kegiatan warga. Nah, di situ beliau ada keinginan juga ingin bergabung di situ. Nah, malahan beliau dengan paling bersemangat waktu itu. Siap. Beliau bukan orang sini, beliau orang pemerintahan. Kemudian melihat kerjasama warga seperti itu, beliau ikut semangat. Nah, mulai beliau ikut bantu. Kami sering sharing dengan beliau apa keluhan-keluhan. Beliau mencarikan solusi begitu. Sampai-sampai waktu itu nggak salah beliau bantu koordinasi dengan dinas PU untuk meminjamkan alat berat ke sini, gitu kan.
sampailah lahan ini bisa Bersih. dibuka seperti ini. Bersih seperti ini. Oh gitu, siap. Itu prosesnya Pak Anton berapa lama makan waktu dari Pak Anton memulai itu sampai launching? Sekitar 6 bulan. Oh luar biasa ya, 6 luar bulan. biasa ya. 6 bulan itu dengan swadaya masyarakat, Bang. Dengan Murni swadaya ya? masyarakat, dengan perjuangan, semangat Ya, murni dari masyarakat semua. untuk membuka lahan ya. Nah, siap. Setelah terbuka lahan, lalu kemana aja koordinasi Pak Anton? Ya kita tetap sebetulnya kita di kampung ini kan kita belum ada SDM, Bang. Oh. Apalagi yang khusus di bidang wisata, Pariwisata, gitu kan. ya, Kita belum ada. Jadi makanya kita selalu sering bertanya, saling sharing dengan yang penggiat-penggiat wisata yang udah pengalaman kan. Jadi banyak masukan yang yang masuk ke kita dari penggiat-penggiat wisata di Kota Bukit Tinggi bahkan Sumbar. Jadi kita ikutin arahan mereka, kita lakukan sampai kita bisa berbenah seperti ini sekarang. Itu launchingnya tanggal berapa Pak Anton ya? Launchingnya waktu itu tanggal 21 Desember. Desember 2024 ya? Ya. Oke, siap. Pada saat launching pertama itu gimana animo masyarakat? Media-media apa yang Pak Anton pakai? Kalau soal promo di media, Bang, waktu launchingnya itu animo masyarakat langsung ngebludak atau gimana? Langsung kita ngebludak? jauh-jauh hari sebelum kita launching itu, waktu kita masih pengerjaan di sini, Bang, sudah media itu sosial, sudah banyak yang masuk. Kemudian wisatawan juga banyak yang masuk. Udah ya. Pelan-pelan mereka tahu dari media, dari medsos, bahwasannya di Bukit Tinggi ada wisata baru lagi di pengerjaan gitu kan. Jadi bagi yang warga yang penasaran, mereka juga datang, kami silahkan masuk. Oh gitu ya. Jadi mereka yang masuk dari awal itu mereka yang mempromosikan. Kita di sini biarpun anak mudanya masih nggak paham masalah, apalagi masalah konten kreator, kita nggak punya di sini. Jadi Tabiang Baraso ini dipromosikan oleh warga wisatawan yang datang ke sini. Oh siap. Itu selain wisatawan lokal banyak juga mancanegara yang masuk? Banyak, Bang. Oh banyak ya. Dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura udah banyak. Udah banyak ya. Udah luar biasa ya. Berarti dari Desember ke Januari ini banyak. Baru sebulan ya? Baru sebulan ya? Baru sebulan. Oh gitu. Bahkan sebelum launching pun wisatawan dari Malaysia, dari Brunei pun sering masuk. Masuk ya? Kebetulan kita, karena kita awal-awalnya kita sharing dengan penggiat wisata Kota Bukit Tinggi, seperti Bang Bari gitu kan. Beliau penggiat wisata, koneksinya sampai ke luar negeri, sampai Malaysia, Brunei gitu kan. Jadi mereka memberikan arahan kepada kita. Kemudian beliau juga membawa tamu beliau ke sini ya, untuk memperkenalkan. Jadi secara tidak langsung para penggiat wisata itu yang mempromosikan tempat kita sendiri. Selama sudah berjalan kurang lebih 1 bulan ini, Pak Anton, itu sudah ada yang kita kontrak kerjasama dengan guide atau dengan bus-bus wisata atau dengan, kalau kontrak kerjasama sampai saat ini kita belum, sampai tanda tangan MOU segala macam kita belum ada. Cuma dengan para penggiat wisata yang udah masuk ke Tabiang Baraso, apalagi kita sudah saling sharing dengan mereka siap support. Sudah terbentuk secara ikatan emosional penggiat dengan penggiat pariwisata. Luar biasa Pak Anton. Dampaknya nih Pak Anton nih, dampaknya kita kan lihat nih, terdengar kabar itu ada sampai sehari itu sampai 2000 pengunjung gitu. Itu gimana ceritanya sampai gitu tuh? Kami Bang, waktu itu kami juga kaget, kami sendiri kaget, nggak nyangka kan. Sebetulnya waktu tanggal 21 Januari kita launching itu, kita mau nggak mau, walaupun kita belum siap buat launching, kita jadikan launching gitu. Sebab paling nggak kita berikan pada kawan-kawan nama istilahnya, mereka bisa nyantai dulu. Setelah sekian bulan mereka kerja keras di sini, kita nyantai dulu, kita lihat respon dari warga Bukit Tinggi. Warga Bukit Tinggi. Target kita cuma warga Bukit Tinggi Bang. Jadi minimal ada yang kenal dengan Purnawarma Baru, sekarang mereka kenal Tabiang Baraso. Harapan kami itu. Cuma waktu kita launching, apalagi setelah launching dengan membeludaknya wisatawan, kami juga kaget Bang, nggak nyangka bisa seperti itu. Jadi alhamdulillah
kerja keras dan perjuangan masyarakat terutama pemuda itu terobati di saat itu. Alhamdulillah ya Panton ya. Siap. Sampai sekarang ini eh efek untuk masyarakat itu sendiri, misalkan seperti pemudanya kita berdayakan di sini itu udah sampai berapa orang yang kita berdayakan di sini untuk membantu tetap berjalan operasional ini Panton? Sampai saat ini yang kita pekerjakan adik-adik yang ada yang anak-anak sekolahan, ketika Sabtu Minggu mereka libur sekolah kita pekerjakan di sini. Kemudian bagi anak-anak yang putus sekolah, jadi poinnya gini Bang, dari awal kita perencanaan Tabing Baraso, kita seluruhnya komit dengan maksud dan tujuan Tabing Baraso kita buka, yaitu kita semata-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar sini. Jadi perjuangan kita titik tujuannya itu Bang. Jadi tujuan mereka kawan-kawan termasuk masyarakat dari awal kita selalu pesankan itu. Tujuan kita buka Tabing Baraso adalah untuk mengangkat perekonomian masyarakat kita di sini. Di sekitar. Kita walaupun istilahnya tempatnya agak jauh dari perkotaan, tetapi dia ada yang bisa dijual. Kita yang jadi magnet ya, orang untuk berkunjung gitu ya Panton ya. Siap. Alhamdulillah pelan-pelan ekonomi masyarakat sudah mulai bergerak. Contohnya dengan adanya wisata kulinernya. Kemudian adik-adik anak kemerdekaan kita sudah mulai kerja di sini, ya kan, mendapatkan walaupun sekedar honor gitu kan. Jadi tapi kita tetap perjuangan kita masih panjang. Betul. Banyak yang harus kita benahi di Tabing Baraso ini. Jadi kita tetap komit dengan kawan-kawan, bahwasanya kita Tabing Baraso ini harus kita jadikan seperti mimpi kita yang kita bayangkan dulu untuk kesejahteraan masyarakat. Siap. Jadi Panton, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa nih. Supaya kita bisa memberdayakan masyarakat kita di sini untuk lebih produktif dan proaktif lagi untuk Tabing Baraso. Jadi harapan kedepannya Pak Anton untuk pengembangan Tabing Baraso ini terhadap pemerintahan kota, terhadap BUMN dan lain sebagainya, terhadap swasta, itu apa harapan masyarakat ini untuk pengembangan ke depannya Pak Anton? Ya, harapan kami terutama bagi pemerintah Kota Bukit Tinggi, khususnya Dinas Pariwisata, kita nanti ke depannya berharap kampung wisata Tapian Tabing Baraso ini menjadi salah satu ikon pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Sebab sesuai dengan komitmen kita dengan kawan-kawan, yang pertama sekali seperti saya bilang tadi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian kita targetnya ke depan Tabing Baraso bukan destinasi wisata hanya bisa dinikmati oleh wisatawan lokal. Kita targetnya nanti kejarnya ke internasional Bang. Terutama negara-negara tetangga kan. Jadi kita berharap pembenahan Tabing Baraso ini ke depan masih tetap berjalan. Kemudian bisa menjadikan ikon kota wisata di Kota Bukit Tinggi secara geografis Bang. Sejauh ini orang tahunya Kota Bukit Tinggi terkenal dengan Jam Gadang, betul. Kemudian Ngarai Sanok. Di salah satu Ngarai Sanok tadi itu, salah satu tempat di Kota Bukit Tinggi yang bisa menikmati Ngarai dengan view penuh seperti ini, cuma ada di Tabing Baraso. Tabing Baraso ini yang seperti ini nih. Contoh di panorama Ngarai Sanok, itu view Ngarainya wisatawan cuma bisa menikmati satu arah saja. Nah, sementara di Tabing Baraso, semua keindahan alam Kota Bukit Tinggi dan Agam bisa kita nikmati secara full di sini. Contohnya jurang Ngarai sepanjang sekian ratus kilometer bisa kita nikmati di sini. Kemudian kita bisa menikmati Gunung Merapi dan Singgalang, kemudian Gunung Pasaman dan Gunung satu lagi Gunung Tandike kalau salah. Ada view-nya 4 gunung di sini, Pak. Jadi di Tabing Baraso kalau ingin menikmati keindahan alam Kota Bukit Tinggi, disinilah tempatnya.
nafas. Siap. Jadi kita sangat butuhkan support dari seluruh pihak, Ya. apakah itu pemerintah, apakah itu swasta. Ya. Mari kita bersama-sama kita benahi Tabing Baraso, kita wujudkan mimpi masyarakat di sini, kemudian keinginan pariwisata Kota Bukit Tinggi untuk ke depan. Termasuk untuk para perantau. Siap. Oke, siap. Oke, rekan Warkop Idealis, pada saat ini kita berbincang dengan Pak Anton, Ketua dari Pokdarwis Tabing Baraso. Jadi next ya, itu pasti ada sesuatu yang baru yang akan Pak Anton tampilkan di Tabing Baraso. Iya. Oke, bisa kasih bocoran Pak Anton yang sekarang sedang dikerjakan supaya nanti rekan-rekan Warkop Idealis bisa berkunjung ke sini? Yang pasti di Tabing Baraso ke depan, Siap. di sini akan kita jadikan pusat kuliner tradisional Oke. Sumatera Barat. Siap. Yang pertama. Kemudian kalau spot-spot foto itu udah biasa bang, kalau view udah biasa. Cuma nanti ke depannya karena kita punya lahan yang sangat luas, nanti bakal ada kegiatan-kegiatan bagi wisatawan di sini. Istilahnya bulan ini wisatawan datang ke sini, bulan depan dapat lagi yang baru ada di sini. Jadi kita seperti itu ke depannya. Siap. Rekan Warkop Idealis, jangan lupa dengan Tabing Baraso, kita akan temukan hal-hal baru setiap saat di setiap liburan rekan-rekan semua. Pada saat rekan-rekan menuju Sumatera Barat, jangan lupa Bukit Tinggi, jangan lupa Tabing Baraso. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama Pak. Siap.